Salam Patunggilan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran ibadah keluarga secara online. Dan pada saat ini siaran dilakukan dari rumah kediaman Ibu Marianto. Dan tentunya mari kita bersama-sama bersyukur di mana Tuhan masih berkenan memberkati kita sampai saat ini. Dan marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat-Nya dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk memasuki ibadah ini, dan marilah kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa menjaga hidupnya untuk senantiasa kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nantinya kita bersama-sama akan melihat Tuhan. Kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan bait yang ketiga dan yang keempat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur ketika sampai detik ini kasih Tuhan, penyertaan Tuhan masih kami rasakan. Hal itu terbukti kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati hari indah pemberian-Mu, dan juga kami Engkau perkenankan untuk menghadap kehadirat-Mu melalui ibadah online ini. Untuk itu ya Bapa, kami bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan beri dan kami terima di dalam hidup ini. Juga kami sadari ketika kami merenungkan kehidupan kami ya Bapa, kami sadar sebagai manusia lemah, kami masih belum bisa hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu ampunilah kami, agar kami boleh berkenan kehadirat-Mu di dalam peribadatan ini. Juga tuntun ajari kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu pada saat ini kami pun bersama-sama akan belajar, mendengarkan, merenungkan akan firman-Mu. Oleh sebab itu kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku umat kepunyaan-Mu. Untuk itu jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa kegelapan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik.
Demikian juga hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai sarana pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menuntun hati dan lidahnya, supaya apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, akan tetapi kiranya yang terjadi kehendak Tuhan semata. Bersabdalah kepada kami semua ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membuka kitab kita. Daftar bacaan kita pada hari ini, hari Jumat 27 November 2020, daftar bacaannya tertulis di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun pada sore hari ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saja. Kini saya akan membacakan saksian firman Tuhan untuk kita semua. LI memberikan tema nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan di hadapan Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepadamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada panjenengan semua, saya punya dua buah gelas. Satu gelas ini terbuat dari keramik dan konon katanya gelas ini dibeli dari luar negeri. Gelas ini ada tutupnya. Saya nggak tahu berapa harganya. Dan yang kedua, ini adalah gelas yang terbuat dari kertas. Ini tidak jauh belinya. Mungkin di sekitaran Kemendung sini juga ada. Nah, gelas ini baru saya ambil dan kondisinya bersih. Namun sayang,
gelas ini Bapak Ibu, sekalipun dari luar negeri, ternyata ini dalamnya kotor, habis terkena kopi, jadi belum sempat dicuci. Nah pertanyaannya, ketika panjenengan mau minum Bapak Ibu, di antara dua gelas ini, panjenengan mau pakai gelas yang mana? Yang dari luar negeri kah ataukah yang dari Kemendung sini? Tapi kondisinya bersih dan ini kondisinya kotor. Saya yakin bahwa panjenengan akan memilih gelas ini. Sekalipun harganya tidak mahal, sekalipun ini tampak sederhana, tapi panjenengan memilih ini karena gelas ini bersih. Nah, artinya bahwa pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa demikian pula kehidupan kita. Yang penting itu bukan seberapa mewahnya diri kita. Akan tetapi dalam kehidupan ini yang penting adalah seberapa bersih kita. Kalau kita bersih, sekalipun kita sederhana, kita pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketika kita mewah sekalipun, tapi keadaan diri kita itu tidak bersih, ya tentu itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pada bacaan kita hari ini Paulus menganggap penting tentang penekanan anjuran untuk hidup kudus, untuk hidup bersih dalam pemberitaannya kemana-mana. Termasuk dalam jemaat Tesalonika, di mana kita bisa membaca nasihatnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama, mengatakan bahwa akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kepada kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan di hadapan Allah. Nah, artinya bahwa Paulus mengatakan setelah ia dan rekan-rekannya mengajarkan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan, adalah penting bagi jemaat Tesalonika untuk senantiasa menjaga kehidupan supaya tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan juga diharapkan oleh Paulus supaya mereka melakukan hal tersebut dengan bersungguh-sungguh lagi. Artinya apa yang baik yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus senantiasa terus ditingkatkan. Nah, jika kita membaca perikop ini akan menemukan bahwa sejatinya jemaat Tesalonika ini sudah menunjukkan sebuah pola kehidupan yang baik. Dalam hal kasih persaudaraan itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Mereka sudah berbuat baik kepada saudara-saudara, bukan hanya di Tesalonika saja, akan tetapi juga di seluruh wilayah Makedonia. Dan Paulus terus ingin mereka meningkatkan semua apa yang baik yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan ini sudah baik? Dan mengapa Paulus perlu untuk menasihati jemaat Tesalonika seperti apa yang kita baca di dalam bacaan kita? Nah, itu karena Bapak Ibu, Paulus tidak mau orang-orang Kristen di Tesalonika ini lengah. Paulus tidak mau orang-orang Kristen di Tesalonika ini terbawa arus kehidupan orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Di mana kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah
ini berpotensi bisa menjatuhkan mereka. Sehingga ada hal-hal yang memang harus orang-orang Kristen itu pagari. Di mana hal yang berpotensi pada waktu itu masih sama dengan pergumulan hari ini, yaitu masalah kecemaran hidup. Paulus mengingatkan mereka agar mereka menjauhi hawa nafsu, menjauhi percabulan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. Paulus juga menghendaki agar orang Kristen di Tesalonika senantiasa hidup jujur, senantiasa tidak menipu, tidak merugikan, atau berbuat salah pada orang lain. Ayat yang ke-6. Mereka diminta untuk tetap memiliki kendali atas diri mereka, sehingga mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting bagi Paulus, Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi kepada apa yang kudus, kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-7. Nah, dasar ini juga mengingatkan konsekuensi atas dosa. Ketika kita menolak untuk menguduskan diri, itu berarti kita bukan menolak manusia, akan tetapi di situ kita menolak Allah. Kita menolak Allah yang memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dari perenungan kita pada saat ini, kita perlu untuk terus belajar, berusaha menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perilaku kita, perbuatan kita agar tetap bersih, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita menjaga diri agar kita tidak terpengaruh di dalam keadaan di sekitar kita, yang mana tentu ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti jemaat Tesalonika, kita pun juga tentunya sudah banyak menerima pengajaran-pengajaran bagaimana untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kini saatnya meningkatkan kualitas hidup kita, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, ataupun dalam kehidupan bergereja. Saya yakin saat ini kita semua sebagai jemaat Rosopo sudah banyak mengerti akan firman Tuhan. Sudah banyak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan mungkin sebagian itu sudah kita lakukan. Dan saat ini kita perlu untuk terus memperbaiki. Kita perlu untuk terus menjaga diri kita, supaya kita tidak melakukan tindakan yang cemar, sehingga nantinya kita bisa melihat Allah. Untuk itu, jadilah seperti gelas ini, sekalipun sederhana, tetapi hati, pikiran, dan perbuatan kita tetap bersih, sehingga kita nantinya pasti juga akan berkenan dan dipakai Tuhan. Jangan seperti gelas ini, sekalipun baik, tetapi kotor, yang tentu akan dihindari oleh semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih ya Tuhan atas segala apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada malam hari ini.
Engkau mengingatkan kami agar kami bisa menjaga hati, pikiran, perbuatan kami agar tetap bersih, tetap kudus, sehingga kami tidak sampai terpengaruh kehidupan orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Engkau jagai agar kehidupan kami senantiasa berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nantinya kami boleh melihat Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan, dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait pertama dan keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan penungkapan syukur, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Ketika kami boleh kembali mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami rasakan melalui firman-Mu yang telah Tuhan beritakan, boleh tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami lakukan, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, di dalam kami membangun peribadatan, pada saat ini perkenankan kami berdoa bagi keluarga besar Ibu Marianto yang telah berkenan untuk berketempatan melakukan siaran ibadah online pada saat ini. Kami serahkan Bu Marianto beserta keluarganya ke dalam pemeliharaan kasih-Mu ya Bapa, agar saudara kami ini dalam kehidupan sehari-hari boleh terus merasakan buah yang baik dari apa yang mereka lakukan untuk mendukung sarana pelayanan jemaat Tuhan. Jaga, naungi, berkati agar
Bu Marianto sekeluarga senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Termasuk juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Di tengah pandemi ini ya Bapa, kami mohon Engkau pun juga berkenan untuk memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam mereka beraktivitas, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka membangun kehidupan sehari-hari. Biarlah kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan boleh terus mengalir, boleh terus menaungi mereka, dan boleh terus dirasakan oleh mereka. Supaya mereka pun juga bisa merasakan bagaimana membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Yang tentunya di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan. Jikalau dalam kehidupan mereka ada pergumulan, ada permasalahan yang mereka hadapi, kuatkan, teguhkan mereka agar itu semua boleh dihadapi dengan penuh berserah kepada Engkau. Juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, siapapun mereka ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah sang sumber pertolongan yang kami imani. Engkaulah dokter dari segala dokter yang mampu melakukan berbagai macam perkara. Untuk itu kami serahkan mereka yang sakit ke dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka, agar mereka pulih dan dapat kembali beraktivitas dengan baik. Juga anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang tentu ada banyak anak-anak kami yang harus sekolah di rumah masing-masing, harus belajar secara online, dan tentu itu juga menjadi sebuah pergumulan yang tersendiri. Akan tetapi kami serahkan, biarlah anak-anak-Mu bisa belajar dengan baik di sana, dapat bertumbuh, berkembang, dan nantinya mampu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Juga para orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan segala biaya, mencarikan nafkah. Untuk itu ya Tuhan, biarlah para orang tua Tuhan mampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, agar bisa mendampingi, mendidik, menuntun anak-anak mereka ke jalan yang baik, sehingga para orang tua mampu menghantarkan anak-anak mereka untuk menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan. Juga warga jemaat yang sudah lansia, yang semakin hari semakin renta, semakin hari semakin melemah kondisi fisiknya. Kiranya Tuhan tetap memberikan topangan, Tuhan tetap memberikan berkat kekuatan, agar mereka di usianya yang semakin renta, mereka tetap menjadi teladan yang hidup bagi kami semuanya. Juga kami serahkan gereja-Mu di GKJ Trosobo ini, khususnya di dalam rangka berupaya untuk membangun, membeli tempat untuk beribadah, yang tentu pada saat ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami sebagai orang beriman, kami hanyalah mengandalkan kekuatan dari-Mu saja. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dana. Kiranya Tuhan memberkati seluruh upaya kami, upaya panitia, agar semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik sebagai bentuk syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah nantinya betul-betul mewujudkan rumah ibadah yang representatif bagi kami, supaya kami semua terus bersemangat di dalam Tuhan. Juga panitia yang Tuhan percaya, juga kiranya Tuhan berkati, agar mereka juga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian juga program-program jemaat yang lain juga kami serahkan. Biarlah program jemaat GKJ Trosobo semuanya boleh menjadi berkat, boleh menjadikan jemaat-Mu ini menjadi mandiri dan berguna bagi sesama ciptaan. Sehingga melalui jemaat-Mu ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Lalu Pak bangsa dan negara kami ya Bapa, ya juga kami serahkan, khususnya di tengah menghadapi berbagai macam dinamika, baik mengenai pandemi COVID-19 ataupun juga pilkada. Biarlah para pemimpin kami, Bapak Presiden sampai perangkat RT RW mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga nantinya betul-betul bisa membawa kedamaian, kebaikan bagi bangsa dan negara kami.
Juga kami serahkan persembahan syukur kami yang telah kami kumpulkan, yang telah kami serahkan. Kiranya ini semua Tuhan sucikan, agar persembahan ini mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tantangan yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan urapi agar nantinya mereka bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya juga berikan hikmat dan kebijaksanaan agar segala persembahan dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga sertai, lindungi kami, agar segala aktivitas kami boleh berkenan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami dan syafaat kami ya Bapa yang sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber berkat yang kami imani. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan Bimbing Aku. Kiranya melalui lagu ini kita dituntun, dibimbing oleh Tuhan agar senantiasa mampu hidup kudus di hadapannya. Kidung Jemaat 406 kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang diberikan pada kita dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, menuntun jemaat sekalian agar dimampukan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada saat ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.